Pari jagung ketela pohong kacange cantele grojokane ser ser. Sarapan tiwul makanan khas Gunung Kidul sambil menikmati pemandangan alam Embung Batara Sriten yang tingginya mencapai 1000 meter di atas permukaan laut. Ini terdapat di Desa Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Asik, asik, asik. Selain Embung Sriten dan Embung Langgeran, Gunung Kidul mempunyai destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Ada Pantai Krakal, Kukup, Pantai Gesing, dan pantai-pantai lainnya. Gua Pindul, Bukit Bintang, dan masih banyak lagi tempat lain yang tidak kalah mempesona. Haus, minum ah. Seger sumyah sumrambah wong saomah. Tahukah Anda apa yang saya minum? Lidah buaya yang dikenal dengan nama latin aloe vera adalah sejenis tumbuhan sukulen asli Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Kepulauan Kanari. Umumnya tanaman ini tumbuh di area yang udaranya kering dan tropis seperti di Indonesia. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan sudah terbukti sejak ribuan tahun lalu. Karena itulah lidah buaya banyak digunakan sebagai bahan alami dalam industri kosmetik dan farmasi. Kemasan yang saya minum tadi terbuat dari ini. Ternyata budidaya lidah buaya yang dikemas menjadi minuman oleh Mas Alan mendapatkan perhatian dari LIPI. Saya memulai usaha ini semenjak tahun 2014 dan alhamdulillah telah mempunyai beberapa varian produk. Yang utama adalah minuman nata de aloe vera yang dikemas menggunakan kemasan plastik cup dan juga botol. Dan yang berikutnya adalah produk keripik yang dikemas oleh standing pouch, dan juga ada beberapa varian produk lainnya. Setelah itu saya juga mempunyai binaan ibu-ibu sejumlah 100 orang ibu-ibu yang saya bentuk menjadi KWT atau kelompok wanita tani, yang fungsinya adalah mereka membudidayakan aloe vera ini untuk selanjutnya ketika mereka panen, mereka mensuplai bahan baku pelepahnya, panennya itu ke saya juga, dan saya akan mengolah itu semua. Dan alhamdulillah 2017 dan 2018 BMT Dana Insani masuk mendampingi dan memberikan beberapa fasilitasnya. Pertama, kemudahan dalam memperoleh modal dan juga pendampingan. Contohnya adalah pendampingan gimana caranya kita memasarkan produk melalui online juga offline, dan juga kemudahan-kemudahan seperti aplikasi BMT Mobile. Itu sangat mempermudah saya sebagai pelaku UKM untuk bertransaksi dengan beberapa customer dan juga beberapa orang yang berkunjung langsung ke stand saya ataupun ke rumah saya. Untuk kedepannya saya akan mengajak kaum muda, kaum milenial untuk turut serta membudidayakan aloe vera di Gunung Kidul, di lahan kering Gunung Kidul, yang dimana lahan kering ini sangat potensial sekali untuk aloe vera. Walaupun Gunung Kidul memiliki lahan tandus, dan kita akan merubah menjadi produk yang sangat bermutu, berkualitas tinggi. Jadi kita jadikan kekurangan itu adalah sebuah keunggulan, di mana nanti kaum mudanya akan turut serta andil sebagai petani dan juga pengolah aloe vera di Gunung Kidul. Semoga KSPPS BMT Dana Insani bisa turut serta selalu mendampingi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami kaum muda, kaum milenial untuk mengembangkan aloe vera, dan juga tidak terbatas kepada anggota koperasi, namun juga masyarakat Gunung Kidul pada umumnya, sehingga kemajuan masyarakat Gunung Kidul itu bisa dirasakan ke semua elemen, sehingga peran koperasi dapat dirasakan tidak hanya kepada anggotanya namun kepada masyarakat Gunung Kidul pada umumnya.
KSPP Syariah BMT Dana Insani selalu berkomitmen untuk mesejahterakan anggota pada khususnya dan sejahterakan masyarakat Gunung Kidul pada umumnya. Di usia kami yang ke-20 tahun ini, kami telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota kami. Baik itu dalam konteks pemberian produk-produk yang bermanfaat, juga memberikan pemberdayaan bagi masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh yang kami berikan kepada masyarakat kami, ke anggota kami adalah misalnya dalam konteks budidaya lidah buaya yang saat ini ada di daerah Jeruk Legi, Katongan, Ngelipar, Gunung Kidul. Nah, inilah bukti nyata kami bagaimana kami memberikan pelayanan pada anggota sebaik-baiknya. Di masyarakat luas, kami sekarang sedang mengembangkan budidaya ayam Jawa Super, ayam Joper, yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, juga dengan masyarakat yang ada di semua kapanewon di Gunung Kidul. Nah, program-program ini selalu kami kedepankan, bagaimana kemudian BMT Dana Insani selalu memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bagi anggota-anggota kami yang milenial, nah kami sudah memberikan pelayanan dalam konteks teknologi informasi yang sangat efektif. Bagaimana anggota-anggota milenial ini kemudian mendapatkan fasilitas mobile BMT Dana Insani. Dengan teknologi ini, mereka bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan teknologi ini juga mereka bisa melakukan pembayaran apapun. Harapan kami, dengan memberikan fasilitas teknologi informasi ini, maka kami bisa menggait anggota-anggota milenial dengan tidak meninggalkan anggota-anggota kami yang saat ini sudah ada di BMT Dana Insani, baik itu pengusaha-pengusaha maupun UMKM kami yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini adalah kerja nyata kami, bagaimana kemudian KSPP Syariah BMT Dana Insani memberikan peran yang besar bagi kesejahteraan anggota dan juga manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, inilah tugas kami sebagai koperasi yang besar dan tumbuh berkembang di Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini di usia kami yang ke-20 tahun, kami telah memiliki aset sekitar 70 miliar lebih. Dengan anggota yang kami layani itu lebih dari 52.000 orang. Nah, ini membuktikan bahwa keberadaan koperasi BMT Dana Insani di tengah masyarakat itu sudah memberikan aware dan manfaat yang luar biasa dalam mendukung perkembangan perekonomian di Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, dengan program tadi kita kami sebutkan di atas, bahwa kami juga saat ini sedang mengembangkan pemberdayaan bagi masyarakat di salah satu dusun di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Dusun Cikal, Watu Sigar, Kabupaten Gunung Kidul, itu dalam rangka mengembangkan dusun agrowisata. Saat ini sedang kita petakan kira-kira potensi apa yang ada di dusun itu. Nah, ini akan nanti menjadi contoh bahwa Koperasi Syariah BMT Dana Insani kemudian berperan serta dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan tambahan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Nah, inilah komitmen kami dalam rangka mendukung dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul khususnya. Kula dados anggota koperasi sehingga saged budidaya lidah buaya. Soal modal kula mboten kuatos. Saya mengajarkan anak-anak muda di sini untuk memasarkan produk minuman lidah buaya baik secara online maupun offline. Untuk secara online-nya kita ajarkan menggunakan media sosial Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan untuk secara offline-nya kita ajarkan cara mensuplai ke agen, distributor, dan reseller. Bantuan pengadaan bibit, pupuk, sewa lahan dari koperasi budidaya lidah buaya dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup saya. Keberadaan koperasi tidak saja hanya mensejahterakan anggotanya, tetapi juga menciptakan dan memperluas lapangan kerja untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, koperasi juga berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Untuk mengistimewakan koperasi di daerah istimewa Yogyakarta, dengan menjadikan koperasi dan UMKM sebagai poros ekonomi, maka bagaimana masyarakat dan pemerintah bersama-sama mewujudkan koperasi di Yogyakarta yang istimewa daya juangnya, daya kerjasamanya, dan daya adaptasi terhadap perkembangan situasi lokal, nasional, global. Perhatian, dukungan, serta komitmen Pemda DIY terhadap koperasi dan UMKM begitu serius.
Bagaimanapun perkembangan koperasi dan UMKM diharapkan pada segi kualitas dan profesionalitas. Selain memberikan pembinaan dan pendampingan, dilaksanakan pelatihan pengurus koperasi secara periodik serta memberikan bantuan dan kemudahan lainnya. Sibakul Jogja adalah pusat data koperasi dan UMKM Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana seluruh kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib terintegrasi dengan sistem data Sibakul Jogja, sehingga dapat menjaga soliditas, keterbaruan, akurasi, dan integritas data koperasi dan UMKM yang sangat membantu memberi gambaran yang tepat postur kekuatan koperasi dan UMKM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kegiatan pembinaan koperasi maupun UMKM dapat diarahkan secara tepat, efektif, dan berdampak. Menjadi anggota Sibakul Jogja, banyak manfaat yang diperoleh. Digitalisasi, tuntutan zaman yang telah masuk pada industri revolusi 4.0, sehingga koperasi perlu melakukan perubahan dan modernisasi. Koperasi harus semakin dekat antar konsumen maupun produsen kita, dimanapun berada, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk itu. Maka koperasi akan menjadi semakin kuat, semakin besar, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi semakin baik dan berkualitas. Koperasi memang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Koperasi sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan sistem perekonomian nasional. Dengan jiwa gotong royong dan berasaskan kekeluargaan, wujudkan masyarakat yang sejahtera dengan berbagai daya dan upaya. Dentuman ombak di batu karang, hembusan angin sepoi-sepoi. Bulatkan tekad bersemangat juang, raihlah mimpi bersama koperasi.